Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri. Dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badrudin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari PM4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sebung bawa golok, ya nggak nyambung lah.
Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teller. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara. Coba, jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah, ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah, ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya, jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri, tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman, Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menebar kebencian, bukan pula untuk memicu kegaduhan politik yang tidak perlu. Saya hadir di sini untuk menyuarakan sesuatu yang lebih jauh besar dari sekedar urusan satu atau dua orang pejabat. Saya ingin bicara tentang keadilan, kepatuhan hukum, dan martabat bangsa kita. Belakangan ini kita melihat begitu banyak pihak yang menyerang, menyudutkan bahwa mencemooh para pelapor atau pihak-pihak manapun yang menggugat keabsahan dokumen maupun ijazah Gibran Raka Buming Raka atau lingkaran keluarganya. Para pelapor ini sering kali dicap sebagai orang yang sakit hati, gagal move on, atau sekedar mencari panggung politik. Mengapa kita harus membela mereka? Karena di dalam sebuah negara hukum yang sehat, masyarakat berani melapor, masyarakat yang berani menggugat lewat jalur resmi seperti Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atau lembaga hukum lainnya. Bukanlah musuh negara, mereka hanyalah pahlawan demokrasi. Mereka adalah warga negara yang peduli memilih jalur konstitusional, bukan jalur anarki untuk mencari kebenaran. Coba kita bayangkan bersama, jika ada keraguan di tengah masyarakat mengenai dokumen seorang pejabat negara, lalu semua orang memilih diam karena takut atau tak acuh, apa yang terjadi pada kualitas demokrasi kita? Keberanian para pelapor ini adalah bukti bahwa kontrol publik di Indonesia masih hidup. Mereka menuntut satu hal yang sangat sederhana namun sangat fundamental: transparansi. Mari kita bedah alasan hukum mengapa si para pelapor ini sepenuhnya sah dan wajib kita dukung. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 disebut dengan sangat jelas bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip disebut sebagai equality before the law. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Mari kita refleksi kehidupan sehari-hari kita sebagai rakyat biasa. Jika seorang anak muda ingin melamar menjadi PNS, dokumennya diperiksa berlapis-lapis, salah satu huruf saja dijajahnya berbeda dengan akta kelahiran, mereka langsung duduk secara administrasi. Jika seseorang warga ini menjadi karyawan swasta atau sekedar menjadi perangkat desa, ijazah mereka dilegalisir, dicek keasliannya di sistem kementerian, dan jika ditemukan ada manipulasi, ancaman adalah pidana penjara. Lalu mengapa ketika dugaan ketidakbasahan dokumen ini menyangkut seorang wakil presiden, publik diminta untuk melupakan begitu saja? Mengapa kita ada warga negara yang meminta klarifikasi hukum yang sah dan iklan mereka justru diintimidasi secara opini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat menjadi pimpinan nasional sangat ketat, termasuk dalam aspek administrasi pendidikan. Jika para pelapor menemukan adanya kejanggalan, baik itu berupa proses penyetaraan ijazah luar negeri yang dianggap memicu tanda tanya atau dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka mengujinya di pengadilan adalah hak konstitusional yang dilindungi hukum. Membela pelapor berarti kita sedang membela prinsip bahwa siapapun Anda, sekaya apapun Anda, anak presiden sekalipun, Anda harus tunduk pada aturan administrasi yang sama dengan rakyat jelata. Narasi gugatan terhadap Gibran seringkali tidak bisa dilepaskan dari rentetan panjang polemik isu ijazah sang ayah Joko Widodo yang sempat bergulir di pengadilan dan ruang publik selama bertahun-tahun. Beberapa orang mungkin bertanya kenapa isu ini digali terus, bukankah itu masa lalu? Mari kita posisikan ini dari kacamata kepastian hukum. Isu terus menggelinding bagai bola salju justru karena publik merasa belum mendapatkan jawaban yang tuntas, transparan, dan memuaskan secara menyeluruh. Ketika keraguan masa lalu belum sepenuhnya clear dan kemudian muncul lagi keraguan baru pada dokumen generasi berikutnya, maka wajar jika masyarakat mencium adanya pola ketidakpatuhan administrasi yang sistematik. Jika bukan soal kebencian personal kepada keluarga Joko Widodo atau Gibran Rakabuming Raka, ini adalah soal legislatif kepemimpinan. Bayangkan sebuah bangunan besar, jika fondasinya dari bangunan itu diragukan keaslian atau kekuatannya, maka seluruh tingkat di atasnya akan selalu dicurigai akan runtuh. Seorang presiden adalah simbol negara. Beliau yang mendatangkan kebijakan, beliau yang mewakili bangsa ini di kancah internasional, dan beliau yang memegang tongkat estafet kepemimpinan jika terjadi suatu pada presiden. Bagaimana jadinya jika simbol negara tersebut memimpin dengan bayang-bayang keraguan administrasi? Jika dokumen yang digunakan di masa lalu terbukti memiliki cacat hukum, maka secara moral dan konstitusional kursi kekuasaan tersebut kehilangan legislatifnya. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh para pelapor. Mereka ingin memastikan bahwa pemimpin yang menduduki tata tertib di negara adalah orang-orang benar-benar bersih secara hukum sejak dari dokumen pertamanya. Kita sering mendengar argumen balasan dari kubu sebelah. Mereka bilang, ini kan hanya motif politik oposisi yang ingin menjatuhkan pemerintah. Mari kita jawab argumen itu dengan kepala dingin. Di dalam negara demokrasi, setiap gerakan pasti memiliki dimensi politik. Itu hal yang lumrah. Namun adanya motif politik tidak serta-merta menghilangkan fakta hukum yang diduga. Jika seorang melapor sebuah dugaan pelanggaran hukum, yang harus diperiksa oleh hakim dan pihak berwenang adalah apakah pelapor itu benar secara bukti, apakah dokumennya valid, bukanlah malah sibuk mempertanyakan apa motif Anda melaporkan ini. Pertanyaan motif pelapor adalah bentuk penggalian isu. Untuk menghindari substansi masalah, fokus kita harus tetap pada satu titik. Buka datanya, uji dokumennya di pengadilan secara transparan, biar publik melihat prosesnya tanpa ada intervensi kekuasaan. Jika pihak yang dilaporkan memang merasa benar jika ijazah dokumen administrasi 100% sah dan sesuai dengan aturan kementerian, mengapa harus dirisi? Hadapi saja proses hukum tersebut dengan jantan, tunjukkan bukti-buktinya dengan secara terang benderang di depan persidangan. Dengan begitu, nama baik mereka justru akan pulih dan para pelapor akan bungkam dengan sendirinya oleh kekuatan fakta. Namun selama proses hukum dipersulit, diulur-ulur atau direndam,
menggunakan opini publik, maka kecurigaan masyarakat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan justru akan semakin menguat. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang kita. Berhentilah melihat para pelapor kasus ijazah dan dokumen terberat ini sebagai perusuh. Lihatlah mereka sebagai cermin yang mengingatkan kita bahwa bangsa dibangun di atas hukum, bukan di atas kekuasaan atau dinasti semata. Membela pelapor bukan berarti kita sudah pasti membenci Gibran. Membela pelapor berarti kita mencintai keadilan. Kita ingin memastikan bahwa instansi hukum kita, mulai dari PT UN, Mahkamah Konstitusi hingga kepolisian, tetap independen dan berani memproses siapa saja tanpa pandang bulu. Jika hari ini kita membiarkan para pelapor ini berjuang sendiri, membiarkan mereka dikriminalisasi atau dirundung secara sosial, maka esok hari tidak ada lagi rakyat kecil yang berani bersuara ketika hak-hak mereka diinjak oleh penguasa. Mari kita kawal bersama seluruh proses persidangan dan pelapor yang sedang berjalan, tuntut peradilan yang bersih, jujur, dan terbuka untuk umum, karena pada akhirnya kebenaran hukum tidak akan pernah bisa disembunyikan oleh retorika politis sekencang apapun. Itu teman-teman. Mari kita juga bacakan komentar-komentar teman-teman yang sangat menarik. Kita mulai dari komentar teman kita Dion Putra. Memang wajib dipanggil selama ini yang kebal hukum dan separing keliling kapanya muka tak tahu malu. Kita lanjut dari komentar Mama Rusman. Kalau ini benar selalu sama KPK. Kita lanjut dari komentar Asif Sumaun. Yang aku herankan sudah ada perampasan uang yang seperti batu bata, rumput, tapi dikemanain dan dibagikan ke rakyat miskin. Kita lanjut dari komentar Songgolangi, tapi kata akan berani nangkap Jokowi. Kita lanjut dari komentar dari Wirandinata, kalau Prabowo berani, rakyat mendukung, mendoakan biar selamat dan panjang umur. Kita lanjut dari komentar Diana Fitri, tangkap segera Jokowi Dodo, data sudah diberikan. Kita lanjut dari komentar Agus Pandi, tangkap Jokowi yang merusak segalanya dari Menteri Agama sampai Jabdidus, semua dituduhkan. Jokowi ini harus diusut. Kalau Indonesia ingin maju, jangan rakyat diuber-uber bayar pajak, sedangkan pajak enak-enak makan uang rakyat. Teman-teman, masih banyak komentar-komentar teman-teman kita yang sangat menarik, dan untuk itu komentar itu kita bacakan pada video berikutnya. Karena inilah prinsip jejak fakta, bukan siapa yang paling keras, tetapi siapa yang mampu menunjukkan fakta. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi di channel Jejak Fakta. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah polemik ini akan segera berakhir atau justru masih akan terus berlanjut? Tetap kritis, tetap bijak, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terbukti. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.